Tepat pada 6 Agustus yang lalu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Kediri menggelar halal bihalal sekaligus pelantikan DPC PAN Kecamatan se-Kabupaten Kediri tahun 2017. Acara yang dipusatkan di Convention Hall Simpang 5 Gumul Kediri ini dihadiri oleh ratusan kader Partai Amanat Nasional serta beberapa tokoh Partai Amanat Nasional, yakni Ketua DPW PAN Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PAN Kabupaten Kediri, DPR RI, serta sejumlah tamu undangan lain. Satukan hati, Kediri maju, rakyat gemuruh. Kiranya tema inilah yang diusung oleh Partai Amanat Nasional PAN pada acara hari ini, yaitu halal bihalal sekaligus pelantikan DPC PAN se-Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang 5 Gumul. Dan di belakang saya sudah hadir yakni Ketua DPR RI Rusdi Sodik, pemirsa. Itu juga ada Ketua DPW PAN Jawa Timur yaitu Haji Mahmud, dan Ketua DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Kediri yaitu Bapak Muhaimin, serta seluruh keluarga besar anggota Partai Amanat Nasional. Dan kiranya seperti apakah acara hari ini berlangsung? Langsung saja kita simak bersama. Muhaimin, Ketua DPD PAN Kabupaten Kediri mengatakan bahwa ujung tombak partai berada pada tingkat kecamatan dan juga ranting, di mana pelantikan ini nantinya akan memilih kader-kader yang terbaik dan siap kerja. Banyak yang kita persiapkan, memang membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan itu tidak mudah karena kita harus melalui permusyawaratan yang sifatnya demokrasi, sehingga
harus memilih kader terbaik dan siap bekerja. Karena percuma saja kita membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan kalau tidak bisa bekerja. Karena memang ujung tombak partai ini di tingkat kecamatan dan ranting. Apa gunanya kita konsolidasi terus-menerus kalau kecamatan dan ranting itu tidak bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Sebelum para kader Partai Amanat Nasional Kecamatan ini dilantik, terlebih dahulu mereka melewati tahapan seperti konsolidasi partai, sehingga terbentuklah kepengurusan di tingkat kecamatan maupun ranting. Sebelum itu memang kami sudah melakukan konsolidasi partai sehingga terbentuk kepengurusan partai di tingkat cabang atau kecamatan se-Kabupaten Kediri. Sebenarnya ini tidak memerlukan waktu yang lama, tetapi karena untuk dilantik ini harus clear semua kepengurusan sampai selesai masalah verifikasi, sehingga baru sekarang bisa dilantik. DPC PAN Kecamatan Pelemahan, Ketua Sumarji, Sekretaris Selamat Martiono, Bendahara Sukamto. DPC PAN Kecamatan Pari, Ketua Reza Firmansyah, Sekretaris Bukhari Basa, Bendahara Ali Muhsin. DPC PAN Kecamatan Purwo Asri, Ketua Ahmad Dawang, Sekretaris Haji Ahmad Dahlan, Bendahara Amirul. DPC PAN Kecamatan Kandangan, Ketua Sandra Sustekno, Sekretaris Haris Haryanto, Bendahara Widya Khalida Ziahul Haq. Ikuti kata-kata saya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini kami berjanji. Satu, setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Bhinneka Tunggal Ika. Dua, mematuhi dan melaksanakan platform anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta kebijakan partai dengan jujur, adil dan bijaksana. Tiga,
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Kediri periode 2015-2020 dengan sepenuh hati dan semangat juang yang tinggi. 4. Memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial berdasarkan moral agama, kemanusiaan dan kemajuan. 5. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan jalan yang benar dalam setiap tindakan kami. Dengan demikian, saya nyatakan saudara-saudaraku sudah sah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional periode 2015-2020. Saudara kewajiban Ketua DPW kepada perwakilan Ketua DPC. Ya, saya kira hari ini kita mau melakukan konsolidasi pada partai, karena partai ini kita harapkan terus bergerak di masyarakat, mencari simpati masyarakat, dan kemudian masyarakat tentu merasa kita satu hati. Nah, termasuk bagaimana di Partai Amanat Nasional yang sekarang juga mendorong kepada Ketua DPW yang kebetulan saya sendiri untuk diminta untuk maju. Nah, tentu di dalam partai kita ini ada mekanisme. Mekanismenya adalah bahwa kepala daerah itu yang menentukan adalah ketua umum kita. Jadi proses di bawah itu biarlah berjalan secara baik, kemudian nanti masyarakat itu menilainya bagaimana, dan setelah itu kita serahkan kepada DPP Partai Amanat Nasional atau ketua umum saya, yaitu Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Jadi itu prosesnya kita di Partai Amanat Nasional. Bendera partai ini akan saya serahkan kepada saudara untuk dikibarkan di seluruh pelosok-pelosok Kabupaten Kediri. Apakah saudara siap untuk mengibarkan bendera Partai Amanat Nasional? Insya Allah siap. Ya, yang pasti ucapan selamat dan sukses. Kita mempertahankan jauh lebih sulit dibandingkan meningkatkan. Pada tahun 1999 sampai dengan hari ini suara PAN kursinya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan sekarang menjadi 6. Itu menunjukkan bahwa kerja-kerja politik Partai Amanat Nasional bisa diterima oleh masyarakat. Ya, tentunya saya berharap dengan kepengurusan baru ini bisa melanjutkan hal-hal yang baik dan memperbaiki yang kurang-kurang supaya pada masa-masa yang akan datang target 10 kursi di Kabupaten Kediri bisa tercapai, saya kira itu. Menjelang pemilu kada yang akan digelar serentak tahun 2018 nanti, tentunya seluruh partai politik tak terkecuali Partai Amanat Nasional telah mempersiapkan calon-calon terbaiknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Dapil 6 Jawa Timur, ada 2 daerah yang akan mengikuti gawe besar pemilu kada tahun 2018, yakni Kota Kediri dan juga Kabupaten Tulung Agung.
Sebagai partai politik tentunya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Di Dapil 6 ini ada 2 kabupaten, 1 kota dan 1 kabupaten, Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Kota Kediri, sebagaimana kita ketahui, kader PAN memimpin di Kota Kediri, insya Allah pasangan itu akan mencalonkan kembali pada paket yang sama, pasangan yang sama. Dan kemudian untuk di Tulungagung, kita sedang mengkaji melanjutkan kepemimpinan yang memang sudah baik. Ya, saya kira 2 hal itu menjadi penting, karena bagi kita berganti-ganti kepemimpinan, kalau memang tidak ada sesuatu yang baru, kita lebih memikir untuk melanjutkan. Kontinuitas lebih bagus buat Partai Amanat Nasional dibandingkan kita harus mencoba-coba sesuatu yang baru. Saya kira itu. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kepada saudaraku Ahmad Rizky Sadik, MSI. Tentu ini kader kita luar biasa, masih muda, energik, ganteng lagi. Tidak hanya itu, beliau nyah-nyoh. Kita bisa melaksanakan acara seperti ini berkat bantuan beliau seluruhnya. Setiap kita bertemu tiada kata lain untuk kecuali mengucapkan terima kasih, atau ketika ingat pun kita hanya mengucapkan terima kasih Mas Rizky, terima kasih Mas Rizky. Dukungan kepada DPC luar biasa. Kita sudah apapun yang kita butuhkan, apa yang mereka butuhkan, kita siapkan, kita penuhi, karena memang tidak bisa kita hanya menuntut tapi tidak bisa memenuhi harapan mereka. Sehingga prasyarat-prasyarat itu harus kita penuhi semua, kemudian mereka siap jalan. Yang berbahagia ini, sekali lagi saya mau mengucapkan kelebihan 10 hari saya kira ya, dari bulan Syawal, tapi masih suasana Syawal. Saya mengucapkan kepada jenengan semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila hubungan kita selama ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki di sana sini. Yang saya hormati dan ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pimpinan partai politik di Kabupaten Kediri yang hadir pada siang hari ini. Sungguh nampaknya ini pertama kali saya mengadakan acara yang dihadiri oleh seluruh pimpinan partai politik. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan, dan tentunya ini semua adalah sebuah rutinitas yang memang setiap 5 tahunan itu harus kita lalui. Itulah kompetisi persahabatan di antara kita semua yang insya Allah tidak mengganggu persahabatan, kekeluargaan, dan khususnya NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap sama untuk membangun bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Kediri. Ya, kita sadar bahwa Partai Amanat Nasional di tingkat Jawa Timur hanya memiliki 7 kursi, artinya harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Kita punya kader-kader terbaik, mantan Bupati 2 periode Pak Masuk, kemudian Bupati yang sedang menjabat saat ini Pak Yoto, ada juga anggota DPR RI Anang Hermansyah yang masuk di dalam radar-radar survei. Saya kira kita terbuka komunikasi politik dengan siapapun, dengan baik yang sudah ada Gus Ipul, ada Ibu Hongimipa, ada macam-macam lah. Saya kira masih terbuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan siapapun. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPD Kabupaten Kediri, mulai dari anggota DPR pusatnya Mas Rizky Sadik, anggota DPR Provinsi Mas Basuki, seluruh anggota DPR dari Pak Mohaimin, Pak Iska, dan kita jangan lupa hari ini juga ingin mendoakan kepada Pak Iska agar beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak lagi anggota DPR kita, mulai dari Pak Sudarmiko, itu adik kelas saya. Pak Sudarmiko itu adik kelas saya, karena saya ini juga pare, dan ini pare Kediri. Juga Mas Taiful, kemudian Mas Rashid, dan Mbak Herawan. Saya tentu menyampaikan ucapan terima kasih di kerja-kerja luar biasa Kabupaten
Kediri PAN-nya terus meningkat. Saya membaca dengan kekuatan batin yang paling dalam. PAN ini terus naik, tidak bisa dibendung, tidak bisa direm, karena dengan cara-cara kerja yang semacam ini, cara kerja yang anak-anak muda tidak punya lelah, gak terlalu banyak itu, gak terlalu banyak cakap, terus bergerak. Ya, tentu saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses untuk bekerja, untuk lebih keras lagi, untuk lebih fokus, dekatilah rakyat, raihlah hatinya, ajaklah mereka kepada Partai Amanat Nasional. Insya Allah kalau mereka berdekatan mencarikan solusi bagi rakyat, maka rakyat itu akan menitipkan nasibnya kepada partai itu. Itulah harapan saya kepada kader-kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan saudara-saudara saya itu diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan dilantiknya para kader DPC PAN Kecamatan se-Kabupaten Kediri tahun 2017, diharapkan mampu menjalankan amanah yang diterima dengan lebih baik lagi, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan tujuan mensejahterakan masyarakat dapat segera terwujud. Ya, saya kira saya sudah berjalan lama ya selaku Ketua DPW, melakukan konsolidasi, kemudian tentu kerja-kerja politik sudah kita lakukan. Tetapi jabatan itu kan amanah. Jabatan itu tidak boleh diminta. Tetapi jabatan itu adalah satu kepercayaan dari masyarakat. Nah, tinggal masyarakat apakah memberikan amanah kepada Partai Amanat Nasional atau Partai Amanat Nasional itu bergandeng tangan dengan partai yang lain. Itulah yang sekarang sedang kita tunggu proses itu. Mudah-mudahan proses demokrasi yang paling penting berjalan secara baik, kemudian nanti terpilih gubernur di Jawa Timur, gubernur yang memikirkan rakyat, yang mengambil langkah-langkah terobosan, karena sesungguhnya Jawa Timur itu juga kaya raya kalau ini dikelola secara baik. Nah, disinilah diperlukan orang-orang yang sungguh-sungguh, jadi penuh keikhlasan, bekerja untuk rakyat, membangun untuk Jawa Timur. Itu yang diperlukan. Target ya kerja keras, karena undang-undang pemilu sudah berubah, sehingga mereka harus paham, tidak bisa kita tertinggal dengan partai lain. Kalau kita tidak memahami perkembangan perubahan undang-undang pemilu, kita akan tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan, sehingga ibarat orang berjalan tanpa pelita, tanpa ibarat mobil berjalan tanpa lampu di waktu malam. Ini fatal akhirnya nanti. Karena itu kita akan selalu sosialisasi, simulasi mengenai undang-undang pemilu. Insya Allah berdasarkan perolehan suara 2014 kemarin dengan undang-undang pemilu yang baru ini, setelah kita simulasikan kemarin masih aman. Tinggal menambah persneleng, insya Allah akan mendapatkan tambahan. Ini memang ancaman juga peluang, tapi menurut saya ini peluangnya lebih besar daripada ancamannya. Ya, pemirsa, setelah mengucap janji yang tadi sudah dipimpin oleh Ketua DPW PAN Jatim, akhirnya pengurus DPC PAN se-Kabupaten Kediri, yakni mulai dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sudah menjadi atau sudah sah menjadi pengurus PAN atau pengurus DPC PAN Kecamatan se-Kabupaten Kediri. Dan sudah kita lihat tadi DPR RI Bapak Rizky Sodik dan Bapak Basuki Babu Salam selaku anggota DPRD Jawa Timur juga sudah memberikan selamat kepada mereka semua. Itu tandanya pengurus DPC PAN Kecamatan se-Kabupaten Kediri siap menjalankan tugasnya.
pancarkan sinar tanda berdiri, tumbuhkan kehidupan demokrasi.